Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Hidayat. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sedong, Kabupaten Cirebon. Saya peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Nomor peserta PPG 201501206 NIM PPG 123200525. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana sekarang? Sudah sehat semua? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Kesehatan ini hari yang pertemuan yang sekian ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa dulu. Nah, doa dimulai. Materi berkaitan dengan materi IPS ya. Oke, kita akan bahas tentang materi pembelajaran berkaitan dengan mata pelajaran IPS, yaitu materi tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Sebelum kita bahas kepada materi yang akan kita bahas sekarang berkaitan tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi, kita masih mengingat ya materi yang kemarin. Ada yang tahu kan materi apa kemarin? Membahas mengenai apa? Tentang kegiatan ekonomi. Membahas tentang apa? Siapa yang tahu tentang kegiatan ekonomi? Ya? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kita membahas mengenai kegiatan ekonomi, yaitu tentang membahas tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi tersebut. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 kalau nggak salah. Apa aja yang tahu semua? Produksi, ya, distribusi, ya, konsumsi. Jadi 3. Karena materi yang kemarin itu ada kaitannya dengan materi yang sekarang yang kita bahas, yaitu tentang apa materi sekarang? Peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Itu yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi kita akan lihat tentang materi-materi tersebut ya. Kita lihat nanti Bapak akan paparkan melalui tampilan slide nanti materi tersebut berkaitan tentang perekonomian ya, tentang ekonomi ya. Siap. Nah, sebelum kalian membahas tersebut, Bapak sudah membuat linknya. Nah, ada yang mau HP-nya? Ada. Silakan nanti kalian di scan barcode materi ini nanti ada semua di sini, yaitu dengan menggunakan assembler. Nah, materi-materi tersebut. Ya. Materi tersebut itu nanti akan Bapak nanti kalian bisa menggunakan alat komunikasi kalian nanti yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak bahas, dan link untuk materi tersebut Bapak sudah sediakan, absensi dan lain sebagainya ya. Oh ya, sebelum itu ada yang hari ini yang tidak hadir? Ya.
Ada Muhammad Nur Rahman Muhammad Nur Rahman sama Sandi Susani. sama Sandi Susanti. Oke. Ya, materi yang akan kita bahas sekarang adalah berkaitan tentang, bisa kalian lihat di sini? Materinya adalah membahas mengenai peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas sekarang adalah berkaitan dengan menganalisis peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Jadi nanti peserta didik diharapkan mampu ya menganalisis peranan masyarakat dalam rantai ekonomi tersebut. Nanti akan kita membahas mengenai rantai ekonomi. Makanya tadi Bapak tanyakan berkaitan dengan identifikasi kegiatan ekonomi. Materi yang kemarin kita bahas mengenai apa sih? Oh, ya, tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu tentang apa sih? Makanya kita sampaikan tentang kegiatan ekonomi tersebut. Jadi antara kegiatan yang kemarin tentang materi kemarin dengan sekarang itu masih ada kaitannya. Jadi kalau kalian tidak mengikuti materi-materi yang kemarin, mungkin nanti tidak akan memahami materi yang akan kita bahas sekarang ini. Ya. Yang kemarin yang kita sampaikan bahwa link ini kita klik langsung link ini dulu ya. Nanti kalian bisa memainkan aplikasi tersebut, namanya aplikasi Exambler. Nah, materi ini kalian nanti bisa gadget kalian bisa kalian nanti pergunakan. Silakan kalau mau scan nanti di bawah di scan, nanti kalian bisa dipergunakan tersebut. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang, kita udah masuk ke materi ini ya. Sebentar, kita lagi nunggu loading dulu untuk materi tersebut. Media Pembelajaran, Ilmu Pengetahuan Sosial, SMP Negeri 2 Sedong kelas 7, disusun oleh Yopi Hidayat, SPD. Tema 3, Potensi Ekonomi Lingkungan. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian.
C. Peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. 1. Permintaan dan penawaran. A. Permintaan, menurut hukum permintaan, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Faktor: harga barang, jumlah pendapatan, jumlah penduduk, perubahan selera masyarakat, harga barang pengganti dan barang komplementer, perkiraan dan harapan masyarakat. Permintaan berdasarkan jumlah konsumen, permintaan absolut, permintaan individu atau perorangan, permintaan pasar atau kolektif, permintaan berdasarkan kemampuan konsumen, permintaan potensial, permintaan efektif. Penawaran, menurut hukum penawaran, apabila harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan menurun. Faktor: kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, meningkatnya jumlah produsen dan harapan produsen, peristiwa alam, harga barang dan jasa lain. C. Pasar, proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran barang dan jasa atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar, fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, fungsi promosi. Pasar abstrak, berdasarkan jenis barang, pasar barang konsumsi, pasar barang produksi, berdasarkan distribusi, pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional, berdasarkan waktu penyelenggaraan, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Jenis pasar, contoh pasar, berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, oligopoli, duopoli, monopoli, oligopsoni, duopsoni, monopsoni, berdasarkan strukturnya, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. D. Harga, sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh satu unit barang atau jasa. Fungsi harga, fungsi pemberi sinyal, signaling function, fungsi penjatahan, rationing function, fungsi pemberi insentif, incentive function. Tetap semangat dan teruslah belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajar IPS selanjutnya. Video nantinya. Nah, sebelum kita lanjut ke layar video berkaitan tentang permintaan dan penawaran berkaitan dengan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi, kita jelaskan sedikit tentang materi tersebut. Nah, yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Kita tahu bahwa permintaan adalah menurut hukum permintaan, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kualitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kualitas yang diminta akan meningkat. Jadi sebuah orang membuat sebuah barang, kalau permintaan di pasar banyak, ini berkaitan dengan materi kemarin, yaitu tentang kegiatan ekonomi, yaitu apa aja nih? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, masih ingat ya materi yang kemarin ya? 3 itu, karena ini nanti berkaitan dengan permintaan dan penawaran, berkaitan dengan konsumsi. Bagaimana cara permintaan itu dari mana? Oh, permintaannya dari si konsumsi tersebut kan? Oh, permintaan banyak tapi produksi kurang. Berarti perusahaan belum siap untuk memproduksi barang tersebut, benar nggak? Ya. Kemudian berikutnya, ya, permintaan sedikit tapi perusahaan memproduksi yang terlalu banyak. Nah, ini materinya. Bentar ya. Oke. Suaranya lupa. Bentar, suaranya masih di jangan nanti kalian lihat, kita simak sebelum kita masuk ke materi berikutnya. C. Peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Peran masyarakat dalam rantai ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kebutuhan manusia beragam karena berbagai faktor yang memengaruhi. Beragamnya kebutuhan manusia menjadikan jumlah kebutuhan akan satu barang dengan barang yang lainnya juga berbeda.
Ketika Lebaran banyak masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok, daging dan baju untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, kebutuhan tersebut mengalami peningkatan harga. Beberapa minggu setelah Lebaran harga kembali normal karena masyarakat tidak lagi membutuhkan barang tersebut dalam jumlah yang besar. Perbedaan kebutuhan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Bagaimana masyarakat dapat memengaruhi jumlah permintaan, jumlah penawaran, harga, dan keadaan pasar? Perbedaan kebutuhan. Tadi kita sudah menyimak beberapa video yang kalian lihat tentang permintaan dan penawaran. Nah, tugas sekarang kalian adalah satu, kalian membentuk sebuah kelompok kecil. Karena nanti akan Bapak memberikan tugasnya, ya, tugas yang berkaitan tentang materi yang tadi kita kalian. Tadi mencatat nggak tulisnya? Materi catat kan? Berarti sekarang membuat kelompok. Coba silakan kalian membentuk kelompok kalian. Kalau nggak salah kelompoknya sudah dibentuk nih. Berarti di perempuan dibuat 3 kelompok dan laki-laki dibuat 2 kelompok. Ya, yang biasa kita buat. Silakan dibentuk dulu penduduknya. Nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan materi tersebut. Tinggal kembali aja. Udah, silakan aja, silakan. Kembali aja, kembali. Nah, gitu aja ya. Nah, ya, ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Apa? Ini apa? Sudah? Mau kelompok mawar juga boleh. Mau nanya apa, materi apa? Ini ada 3, ini poin ini 3 kamu mengerjakan penjelasan di sini. Kalau kurang cukup, kita 10 menit harus selesai. Kalian materi cuma hanya 2, 3, 4. Nanti presentasikan di depan. Ya, silakan. Ayo. Barangkali ada pertanyaan. Ayo. Jangan diam aja. Apa? Kenapa? Ya, gimana? Ya, dicari lah. Nanti kamu tadi kan materi tadi Bapak sampaikan ada semua di sini. Nanti kalian isi di sini kurang lebih nanti gampang juga. Ya, tinggal nanti kalian bisa. Nah, bareng-bareng bagi-bagi waktu ya. 4. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ya, nanti 10 menit ya. 10 menit dari sekarang berarti waktunya 8 menit lagi. Oh, ya iyalah kalau nggak kelamaan. Ada lagi? Tidak? Iya. Gimana ya? Baik. Boleh menggunakan ini, boleh. Oh, apa? Oh, saat ini ya. Oh iya, siap. Ya nanti tinggal kalian kerjakan, kemudian nanti lihat ini. Nanti pokoknya setelah ini presentasikan aja, ya. Ya, terima kasih sama-sama.
Ada yang susah lagi membahasnya? Nggak susah kan semuanya? Gampang ya? Ayo, jangan diam. Siap, siap, siap. Mau tetap di sini apa mau di depan? Depan aja ya, di depan Nisan. Untuk kelompok satu, namanya kelompok satu berarti ya. Oke. Nanti sebutkan namanya satu persatu ini ya, siapa siapa. Nah, mana dari oh, ya. Oke, nanti bapak lihat penilaiannya sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan latihan yang tadi kami kerjakan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra Zikria. Perkenalkan, nama saya Siti Faulia. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Najwa. Kami akan menjelaskan Soalnya itu bacain dulu ya. 1. Jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Manakah yang lebih penting? 2. Kegiatan ekonomi, apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya? 3. Bagaimana masyarakat dapat mengaruhi jumlah permintaan penawaran harga barang dan pasar? Jadi di sini kami sudah menjawab, yaitu 1. Produksi adalah suatu proses merubah barang agar memiliki nilai guna. Itu kebutuhan manusia. Distribusi sebagai penyalur barang-barang produksi ke konsumen. Konsumsi adalah saling membutuhkan. 2. Konsumsi, distribusi, produksi. 3. Masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam jumlah permintaan, penawaran, harga barang, dan pasar. Segitu saja. Terima kasih. Tepuk tangan ya buat Rombongan. Terima kasih seluruh anak-anakku semua yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang cerdas untuk sudah memberikan menjelaskan berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan ke kelompoknya. Ya, sebelum kita tutup materi ini, kita tadi membahas mengenai apa? Peranan masyarakat dalam iya. Ada yang mau menjelaskan kesimpulan dari tadi materi yang tadi disampaikan dengan tugas-tugas yang tadi disampaikan? Ada? Siapa? Oh, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari pelajaran yang tadi Bapak jelaskan yaitu peranan masyarakat dalam rantai ekonomi adalah rangka memenuhi kebutuhannya. Perbedaan kebutuhan memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, dan pasar dan harga. Perbedaan kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat. Yaitu 1. Permintaan merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Berdasarkan daya belinya, permintaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu permintaan efektif. Dalam permintaan efektif, konsumen memiliki kemampuan untuk membeli barang maupun jasa serta melakukan transaksi pembelian. 2. Pembelian potensial merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli, tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. 3. Pembelian absolut merupakan permintaan dan dari konsumen terhadap suatu barang maupun jasa, tetapi tidak disertai dengan kemampuan membeli. Berdasarkan jumlah konsumen, permintaan dibagi menjadi 2, yaitu permintaan individual merupakan permintaan atas barang dan jasa dari individu, tergantung dari kemampuan masing-masing individu. 2. Permintaan pasar merupakan permintaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Permintaan atas barang dan jasa dari individu tergantung dari ada beberapa faktor yang
memengaruhi permintaan, yaitu harga barang dan jasa, besar kecilnya penghasilan seseorang, selera seseorang, kualitas barang, harga barang, substitusi, dan komplementer, jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan ramalan masa depan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita hampir sudah pada ujung dari materi yang kita bahas. Kebetulan kita lagi jam 2 sudah habis. Nanti minggu depan kita akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu tentang status sosial nanti. Karena nanti dari kegiatan ekonomi pada tahap tema 3 itu tentang kegiatan ekonomi, kemudian rantai ekonomi, dan yang ketiga adalah nanti kita akan membahas, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai kegiatan sosial nanti. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, tugas-tugasnya dibuka bukunya nanti ke Bapak untuk diberikan nilai nantinya. Silakan. Dari kelompok 1 dulu. Ya, untuk kelompok 1. Siap. Berikutnya kelompok 2. Ayo. Siap. Oke. Yang tadi ya, ini ya. Materi yang tadi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang kelompok 1 dulu, silakan. Beres-beres dulu, selesai. Ya, silakan. Biar nanti tidak berebutan. Oke, kelompok 2 silakan berikutnya. Dalam kelompok 3 yuk. Ayo kelompok berikutnya disusul, silakan. Ya, hati-hati di jalan ya semuanya ya. Hati-hati di jalan. Pulang ke rumah langsung, jangan main lagi, ya. Ya. Iya.